Mengejutkan, organisasi NU bersihkan nama-nama habaib. Populasi Muslim di Indonesia mengaku berafiliasi kepada NU. Berkembang ke sana. Ini adalah capaian yang merupakan akumulasi dari inisiatif begitu banyak orang, begitu banyak. Dan ditakut-takuti nanti ada konflik, nanti ada pertarungan yang sifatnya fisik dan terjadi kekerasan atau kekejaman. Habisi para habaib, Kiai Imaduddin berhasil memanggil suara Gus Fuad Plered, dan dukungan Gus Fuad Plered semakin kuat atas penelitian Kiai Imaduddin Utsman, yang dari penelitian itu menghasilkan bahwa para habaib Ba'alawi dinyatakan nasabnya terputus. Atau dengan istilah lain, bahwa terputusnya para habaib Ba'alawi, mereka nyatakan semuanya habaib adalah palsu. Bahkan seorang kiai yang lebih dikenal dengan julukan Gus Fuad Plered dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa para habaib Ba'alawi bukan duriyah Nabi, tapi duriyahnya Yahudi. Kita untuk membela hasil risetnya Kiai Imaduddin bahwa mereka itu memang terbukti bukan duriyah Nabi, mereka itu lebih terbukti sebagai duriyah Yahudi, baik dari segi tes kitab nasab, tes DNA, kemudian tes sejarah, kemudian tes budaya dan perilaku. Bukan cuma itu, Gus Fuad juga mengeluarkan statement yang membuat umat Islam Indonesia kaget. Menurutnya, bahwa bukan cuma habib-habib yang keras dan tegas yang dikala ceramahnya suka kasar, akan tetapi menurut Fuad Plered, habib-habib yang lemah lembut itu lebih berbahaya bagi bangsa Indonesia. Dan bagi saya itu kelompok oknum Habib Ba'alawi yang penampilannya lembut itu jauh lebih berbahaya daripada yang penampilannya kasar, yang ceramahnya memaki-maki. Tak cukup di situ, kiai yang terkenal dengan kepala botaknya atau dengan julukan nama Gus Fuad Plered juga menyinggung struktural pengurusan NU. Menurutnya, NU atau Nahdlatul Ulama, baik tingkat bawah ataupun tingkat pusat, sangat mengkhawatirkan karena para habaib Ba'alawi menyusup masuk menguasai pengurusan NU atau Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itulah Fuad Plered dengan tegas mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak aman. Dengan penuh keyakinan, jika NU direbut habib-habib Ba'alawi, maka semuanya akan kacau. Saya khawatir nanti NU lama-lama direbut oleh habib-habib Ba'alawi itu. Dan kalau udah direbut ya udah harus kacau balau. Yakin. Setelah semua itu, Fuad Plered menjelaskan bahwa ia memberanikan diri dengan mengatakan semua itu bukan tanpa alasan, dan bukan juga dirinya ingin masuk menjadi struktur NU. Akan tetapi menurutnya, yang pertama menyadarkan kiai-kiai NU, yang kedua menyelamatkan bangsa Indonesia, karena menurutnya 70% bangsa Indonesia ada di tangan NU. Ini harus terus-menerus didengungkan dan disuarakan kepada publik untuk membebaskan kiai-kiai NU yang nggak ngikuti persoalan ini. Ya, karena bagi saya Indonesia itu ada di tangan NU struktural, 70%-nya nasibnya itu. Maka dari itulah, jika NU direbut atau diambil alih oleh para habaib, maka semuanya akan kacau balau. Saya khawatir nanti NU lama-lama direbut oleh habib-habib Ba'alawi. Dan kalau udah direbut ya udah harus kacau balau. Yakin. Setelah semua itu, kabar mengejutkan terjadi lagi. Di Madura gelar acara besar dengan slogan NU Madura untuk Indonesia. Dalam acara tersebut akan dihadirkan tamu undangan, tamu spesial. Menurut NU Madura, mereka akan mendatangkan Kiai Imaduddin dan Gus Fuad Plered. Tak cuma di situ, Fuad Plered membocorkan bahwa mereka akan memulai dari Madura. Artinya, jikalau melihat ke belakang, mereka mengkhawatirkan NU direbut para habaib. Dan dengan diadakannya acara dengan tamu spesial Kiai Imaduddin dan Gus Fuad, maka sangat jelas bahwa nama-nama habaib akan dibersihkan dari Nahdlatul Ulama, mengingat Kiai Imaduddin dan Gus Fuad sangat santer menolak para habaib.